Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Ada 4 soal yang akan saya bahas. Ya, tentukan koordinat kartesius dari koordinat dari titik-titik berikut ini. Nah, saya akan gambar dulu bentuk ini disebut dengan koordinat kutub. Kita mau ubah menjadi koordinat kartesius. Ya. Nah, ini 0 derajat, terus 20 itu radiusnya 20 ya. Jadi anggap ada lingkaran begitu ya, yang memiliki jari-jari 20. Terus sudutnya 60 derajat dihitung dari sumbu X positif. Nah, jadi begini ya, 60 derajat. Nah, kita sebut ini titik apa? Titik Q, yaitu ini ya. Jadi dari O ke Q itu 20 satuan panjang ya, gitu. Maka ini 20,60 derajat. Sudutnya 60 derajat dihitung dari sumbu X positif begitu ya, dari 0 derajat ini atau sumbu X. Nah, sekarang bila dinyatakan dengan koordinat kartesius, ini adalah X, ini adalah Y. Nah, maka titik Q bisa dinyatakan dengan X, Y. Nah, yang mana X itu bisa kita cari dari X sama dengan R dikali cos alfa. R-nya adalah jari-jarinya, yaitu 20, cos alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Ulang ya, R-nya 20 dan jari-jari sudutnya 60 derajat. 20 kali cos 60 adalah setengah, maka hasilnya adalah 10. Nah, berarti Q ini 10, nah, tinggal kita ganti Y-nya, cari Y-nya dari R sin alfa. Jadi cara mencari R begitu ya, R sin alfa. R-nya masukkan tadi, jari-jarinya adalah 20 kali sin alfa. Alfanya berapa? 60 derajat. Ya, sehingga jadinya 20 kali setengah akar 3, sehingga jadi 10 akar 3. Nah, berarti di sini 10 akar 3 gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi begitu koordinat kartesius dari koordinat kutub ini. Oke, kita lanjut lagi soal yang kedua. Terus untuk kasus yang B, R-nya 16 dan sudutnya 210 derajat. Nah, sekali lagi kita bayangkan ini ada lingkaran. Ya, oke. Memiliki jari-jari 16, R16 dan sudutnya diukur dari sumbu X positif gitu ya, atau ini kita sebut aja 0 derajat gitu ya. Nah, lalu dia berputar sejauh berapa? 210. Nah, kita lihat ya, kalau dari situ sampai situ itu 90, berputar lagi, maka sampai sini 180, kira-kira 210 kira-kira di sini ya. Nah, inilah titik R, yaitu 16,210 derajat. Nah, yang mana R ini adalah 16 ini adalah jari-jari lingkaran R gitu ya. Sedangkan sudutnya dari sini sampai sini yaitu 210 derajat. Nah, bagaimana dengan koordinat kartesiusnya? Nah, ini kita tarik ke sini, maka ketemulah X, kita tarik ke arah sumbu Y, maka ini adalah Y. Nah, sehingga si R koordinatnya adalah X, Y begitu ya. X, Y dan X-nya bisa kita cari dari R kali cos alpha. R-nya tadi berapa? R-nya adalah 16, jari-jarinya 16, lalu cos alpha, alfanya 210. Ya, 16 kali cos. Nah, ini sama aja dengan 180 derajat ditambah
30 derajat. Ya, ingat sudut berelasi, kalian sudah belajar. 180 tambah 30 itu adalah 210. 16 kali, ya ini di kuadran ketiga, maka tandanya negatif. Karena menggunakan 180, maka tidak terjadi perubahan fungsi. Fungsinya tetap cos. Nah, begitu. Sehingga jadinya 16 dikali min setengah akar 3. Sehingga jadinya min 8 akar 3. Nah, berarti si R ini adalah min 8 akar 3, koma. Nah, koma berapa nih ya? Nah, sekarang kita cari Y. Cara mencari Y adalah R kali sin. Sorry, R kali sin alfa. R-nya tadi 16, sedangkan alfanya adalah 210. Ya, oke yang ini. Nah, jadi ini 16 dikali sin 180 ditambah 30 derajat. Ya, 180 tambah 30 hasilnya adalah 210. Ya, dia ada di kuadran ketiga, maka tandanya negatif. Karena menggunakan 180 derajat, maka fungsi trigono tidak berubah. Jadi tetap sin. Nah, maka sin 30. 16 dikali dengan min setengah. Sehingga jadinya min 8. Nah, berarti ini jawabannya ya. R-nya min 8 akar 3 min 8, min 8 gitu ya. Oke, begitu koordinat kartesius dari titik R. Kita lanjut lagi soal berikutnya yang C. Oke. Hmm. Untuk yang C, T 4,330 derajat. Jadi kita bayangkan ada lingkaran berjari-jari 4. Oke. Nah, set. Ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, begitu ya. Nah, ini jari-jarinya 4. Lalu kita bayangkan ada titik T yang membentuk sudut berapa? 330 derajat. Nah, berarti dia adanya di kuadran berapa ini? Kuadran 4 ya. Kira-kira di sini posisinya. Oke. Nah, ini adalah titik T, yaitu 4,330 derajat. Nah, 4-nya itu adalah jarak dari O ke T. Nah, jadi 4 ya. Jari-jari lingkaran tersebut. Terus sudutnya 330 derajat yang mana? Ya, dari sini sampai sini. Nah, itu 330 derajat. Nah, bagaimana dengan koordinat kartesiusnya? Ya, kita tarik dari titik ini kita tarik ke arah sumbu X, maka didapatkan X gitu ya. Kita tarik ke arah sumbu Y, maka kita dapat Y. Nah, sehingga T ini koordinat kartesiusnya adalah X, Y. Nah, yang mana X bisa kita cari dari R cos alfa. R-nya adalah 4, sedangkan alfanya adalah 330. 4 kali cos 330 derajat. 4 kali cos 360 derajat dikurang 30 derajat. Ya, 360 kurang 30 hasilnya adalah 330. Nah, berarti ini 4. Ya, ini di kuadran 4. Sudut, sudut 330 di kuadran 4. Maka cos bertanda positif. Nah, tidak terjadi perubahan fungsi karena menggunakan sudut 360 derajat. Nah, sama dengan cos. Ya, gitu ya. Jadi 4 kali setengah akar 3. Sehingga jadi 2 akar 3. Nah, berarti ini T-nya dapat dinyatakan 2 akar 3, koma. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari Y dengan rumus R sin alfa. R-nya tadi 4, alfanya 330. 4 kali sin 330 derajat. 4 kali sin 360 derajat dikurang 30 ya. Sorry, kurang 30 ya.
Ya, kalau sin di kuadran keempat, tandanya negatif, betul ya. Nah, karena menggunakan 360 derajat, maka tidak terjadi perubahan fungsi trigonometri. Jadi fungsinya tetap sin. Jadinya sin 30 derajat. Ya, 360 dan tanda minus dibuang. Maka ini jadinya 4 dikali dengan min setengah. Sehingga jadinya min 2. Nah, berarti di sini minus 2. Oke, jadi koordinat kartesiusnya berbentuk seperti itu. 2 akar 3, koma minus 2. Baik, kita bahas soal yang terakhir. Titik K 10 akar 2, koma 135 derajat. Nah, jadi kita bayangkan ada lingkaran berjari-jari 10 akar 2. Posisi titik K ada di kuadran kedua. 135 derajat ini di kuadran kedua. Nah, oke. Itu ya. Jadi bayangkan sekarang lingkaran berjari-jari 10 akar 2. Lalu titik K ada di kuadran kedua. Nah, ini K. Itu 10 akar 2, koma 135 derajat. Gitu ya. Nah, ini jari-jarinya adalah OK. OK itu adalah 10 akar 2. Nah, itu 10 akar 2. Sedangkan 135 derajat diukur dari sumbu X positif ya. Dari 0 ya. Ini 0 derajat di sini ya. Nah, jadi kerap gitu. Ya, ini adalah 135 derajat. Nah, maka koordinat kartesiusnya X-nya ada di sebelah sini. X ya, sedangkan Y-nya ada di sebelah sini. Ya, Y. Nah, berarti si K itu adalah X, Y. Nah, gimana cara mencari X? X bisa dicari dari R kali cos alpha. R-nya tadi berapa? 10 akar 2. Betul, ini R-nya 10 akar 2, jari-jari. Lalu cos 135 derajat. 10 akar 2. Cos 135 saya akan gunakan 180 derajat min 45 derajat. Ingat 180 kurang 45 hasilnya 135. Ya, 10 akar 2, 10 akar 2 kali. Nah, di kuadran kedua cos bertanda negatif. Fungsi trigonometri tetap tidak berubah karena menggunakan 180. Jadi ini jadi cos 45 derajat. Jadi 10 akar 2, akar 2 ya. Akar 3 terus saya tulis. Ya, min setengah akar 2. Nah, gitu. Ini jadinya 10 kali min setengah itu hasilnya min 5. Sedangkan akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Nah, berarti min 10. Nah, jadi ini min 10, koma gitu ya. Sekarang Y bisa kita cari dari R sin alpha. Yang mana R-nya adalah jari-jari lingkaran, yaitu 10 akar 2. Sedangkan sudutnya adalah 135 derajat. Nah, gitu ya, kali. Nah, ini 10 akar 2 dikali sin 180 derajat min 45 derajat. Ya, oke. Nah, ini jadinya 10 akar 2 kali. Ini di kuadran kedua, maka sin bertanda positif. Dan tidak terjadi perubahan fungsi karena menggunakan 180 derajat. Nah, jadi fungsinya tetap sin. Ini 45 derajat. Jadi 10 akar 2 kali setengah akar 2. Gitu ya. 10 kali setengah hasilnya adalah 5. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, jadi 10 ya. Jadi koordinat titik K kartesiusnya min 10,10 ya. Oke. Nah, baik demikian penjelasan saya bagaimana cara mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Mungkin adik-adik bertanya, Pak, apakah boleh tidak digambar?
Boleh saja tidak digambar ya, kalian langsung boleh menggunakan rumus ini dan rumus ini untuk mencari X dan Y. Tetapi kalau misalnya kalian gambar itu malah sangat-sangat-sangat bagus karena kalian mengerti gambarnya. Jadi pengetahuan kalian tentang koordinat kutub dan kartesius menjadi lengkap apabila digambar. Nah, baik begitu saja. Jangan lupa share, like, eh, komen. Ya, untuk video yang lainnya silakan adik-adik cek di playlist trigonometri. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis komentar kalian ya. Terima kasih, sukses selalu untuk adik-adik semuanya.